Langsung ditanggapi. Apa yang bisa kita pilih dari dilema itu? Anda pesimis atau optimis? Problemnya bukan pilihan pesimis atau optimis, tetapi mengambil keputusan. Jadi masalahnya adalah punya determinasi atau tidak itu. Bukan pesimis atau optimis, tapi determinasi. Jadi kalau kita mengerti bahwa setiap kali perubahan, dia menghendaki total. Perubahan itu disebut perubahan kalau terjadi secara total. Nah ini memang problem kita sejak reformasi. Kan kita bicara tentang transisi demokrasi itu. Dari otoritarianisme pergi pada demokrasi. Sekarang problemnya adalah, kalau saya bertanya, kita sudah demokratis atau belum? Belum. Okay. Bukankah kita sudah keluar dari Orde Baru? Kenapa belum demokratis? Selamat datang uni-uni kecil. Habis UAS ya? UAS. UAS artinya apa? Ujian akhir semester. Salah. Versi Bung Ruki ya? UAS itu artinya Universitas Akal Sehat. Atau ujian akal sehat. Saya balik tadi ya, sampai di mana tadi? Problem kita mendefinisikan kita demokratis sudah atau belum? Belum. Kita sudah keluar dari Orde Baru sudah atau belum? Oke. Nah di situ problem kita ragu buat mendefinisikan itu. Waktu kita pakai teori transisi demokrasi, transisi artinya ada dua langkah. Langkah keluar dari dan langkah masuk ke. Itu namanya transisi kan? Keluar dari Orde Baru dan masuk ke reformasi. Dua langkah. Kita baru keluar dari dan belum masuk ke. Itu masalahnya. Belum move on dari mantan. Itu kira-kira. Jadi kita masih ada di halaman Orde Baru. Udah keluar dari rumahnya, tapi masih ada di halaman. Kita ragu untuk nyebrang ke rumah demokrasi itu. Itu problem psikologisnya begitu. Ragu untuk mengatakan bahwa kita memang ingin demokrasi. Keraguan itu yang tadi dicemaskan oleh beberapa teman yang merasa bahwa oh janganlah masuk 20% biarin aja dah. Loh itu rumah Orde Baru 20% itu. Rumah oligarki itu. Ngapain? Jadi soal psikologi aja. Nah kita mau dalilkan ulang bahwa setiap gerakan ada konsekuensinya. Sekarang dihitung misalnya banyak orang yang akhirnya ingin balik pada Orde Baru. Karena menganggap di situ ada kepastian pangan. Walaupun ada stabilitas politik yang mengancam hak asasi manusia. Tapi akhirnya orang berpikir balik ke situ. Kan kita nggak mungkin balik ke situ. Balik pada sistem MPR, ya nggak bisa dong. Karena sistem MPR itu bukan demokrasi itu. Ya tapi itu demokrasi timur, iya tapi itu bukan demokrasi. Karena kita akhirnya dalam sistem MPR, kita menyerahkan kedaulatan rakyat pada 500 orang. Nah, itu bahayanya. Kita nggak boleh menyerahkan kedaulatan rakyat. Kita hanya menitipkan kepentingan rakyat, bukan kedaulatan. Kalau saya serahkan kedaulatan saya habis sebagai rakyat. Apa hak saya untuk menarik kembali mandatnya? Kalau kedaulatan saya udah nggak ada. Hanya orang yang berdaulat yang mampu untuk menarik kembali mandat. Itu yang nggak bisa terjadi di sistem MPR. Karena MPR akan jadi blok sendiri dengan kepentingan sendiri. Putus.
dari hak rakyat untuk mengontrol. Jadi mesti dipikirkan secara cermat. Saya mengerti bahwa kebanyakan purnawirawan karena jengkel dengan keadaan. Udah balik aja ke Undang-Undang Dasar 45. Itu presiden gak usah dipilih. Ditetapkan aja di MPR tuh. Oligarki senang. Karena lebih mudah, MPR cuma 500. Keluarin 10M cuma 5T ongkosnya. Jadi presiden. Ekonomi, analisis keekonomian itu juga mesti kita perhatikan. Jadi kalau Anda anggap bahwa ya itu lebih efisien, oh ya itu kita diintai juga oleh oligarki. Berapa sih 500 orang dikasih 10M satu kan udah 500 orang kasih 10M kan cuma 5 triliun. Apakah kita perlu 500 orang untuk jadi presiden? Enggak. Cukup 250 orang. Jadi cuma 2,5 triliun, lebih murah lagi itu. Jadi itu yang saya sebut kalkulasi rasional supaya kita hadapi langsung problem ini dengan langkah yang radikal, yaitu minta agar supaya threshold itu ditiadakan, supaya kita lega bahwa kita punya hak yang sama dengan orang yang disurvei itu, bukan cuma yang disurvei aja yang berhak, padahal yang disurvei itu digaji oleh mereka yang punya uang. Jadi ini yang saya sebut tadi, moral, kejernihan moral ini harus kita ucapkan, dan mengucapkan itu butuh keberanian intelektual. Sialnya kampus negeri itu nggak mungkin lagi ngundang saya bicara. Dilarang. Tapi saya percaya bahwa tidak ada yang bisa menghalangi terbitnya sang surya dari Universitas Muhammadiyah.